untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Oke, dengar ya. Dengarkan namanya Bapak. Absen dulu ya. Yang saya sebut namanya silakan angkat tangan. Hafid, Amanda Pika, Sandi, Nanda, Aziza, Rehan, Nizam, Sakina. Cepat. Revan, Alfian. Berarti hadir semua ya? Hadir semua, oke. Baik, silakan duduk. Yang rapi. Semangat. Oke, sebelum kita belajar, seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang hafal lagunya? Apa enggak? Oke, nanti kita belajar ya. Kita sambil menghafal sambil nyanyikan ya. Semua berdiri dulu. Semua berdiri. Oke, stop. Semua menyanyi ya. Semua menyanyi. Sama menyanyi ya.
duduk kembali. Oke. Saya duduk kembali. Jadi tadi kita sudah menyanyikan lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Sekarang siapa yang masih ingat tepuk dan salam PPK? Masih ingat nggak? Masih. Bangga kita tepuk dan salam PPK? Ingat apa ya? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, tetap semangat ya. Kita masuk ke pelajaran. Nah, halo. Nah, ayo mengingat ke pelajaran sebelumnya, yaitu apa? Kita belajar tentang apa? Gaya gravitasi bumi. Ya. Jadi materi sebelumnya kita sudah belajar tentang gravitasi bumi atau gaya tarik. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis gaya ya. Jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya itu ada gaya otot, ada gaya gesek, ada gaya magnet, ada gravitasi bumi, ada gaya dorong, ada gaya tarik, ada gaya pegas. Nah, dulu pertama sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya gravitasi bumi. Nah, pelajaran yang akan kita pelajari nanti hari ini yaitu gaya otot dan gaya gesek. Coba perhatikan. Gaya otot dan gaya apa? Gaya otot dan gaya gesek. Kalau gaya gravitasi bumi, yang mana situ gaya gravitasi bumi? Yaitu benda akan jatuh pada mana? Ke tanah. Contoh, daun yang jatuh dari pohon akan jatuh ke mana? Berarti apa? Daun yang jatuh dari pohon akan jatuh ke mana? Ke tanah. Ataukah kita membuang pensil atau ke pulpen? Kita membuang pulpen, maka dia akan jatuh ke mana? Ke bawah atau ke lantai atau ke tanah. Itu artinya ada yang namanya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Seperti halnya kita berdiri seperti ini. Kenapa kita tidak terbang? Karena ada yang namanya gravitasi bumi, sehingga kita bisa menginjakkan kaki ke bumi. Kita tidak melayang-layang. Beda kalau orang di astronot sana, ya kan? Kalau di astronot atau luar angkasa itu dia melayang karena tidak ada yang namanya gravitasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang yaitu apa? Gaya otot dan gaya gesek. Nah, di sini kita akan kita capai adalah siswa ataukah kalian mampu membedakan ataukah menganalisis gaya gesek dan gaya otot dengan benar. Kemudian kalian juga akan berdiskusi untuk membedakan yang mana gaya gesek dan mana gaya dorong. Gaya otot, gaya gesek dan gaya otot. Ini akan kita capai pada pertemuan kali ini. Paham ya? Paham? Oke. Nah, coba kita sama-sama membaca dulu.
Bapak minta kelompok 3. Angkat tangan kelompok 3. Oke, silakan dibaca di atas. Mana itu kelompoknya? Silakan dibaca dulu. Ayah membaca pasti Pada suatu hari Pak Iswanto dan ketiga temannya yaitu Pak Ali, Pak Budi, dan Pak Joko naik mobil. Mereka berhenti di SPBU untuk membeli bensin. Setelah tangki mobil terisi penuh, Pak Iswanto berusaha menghidupkan mobilnya, namun tetap tidak. tidak bisa. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata aki mobilnya terbang sehingga masih tidak bisa menyala. Pak Iswanto ingin membawa mobilnya ke bengkel. Kebetulan jarak bengkelnya tidak jauh dari rumah Pak Iswanto. Bagaimana cara Pak Iswanto agar mobilnya bisa sampai ke bengkel? Nah, ini yang akan kita cari nanti, Kira. Coba diperhatikan kelompok 5. Perhatikan. Jadi pada suatu hari Pak Iswanto dan ketiga temannya yaitu Pak Ali, Pak Budi dan Pak Joko naik mobil. Mereka berhenti di SPBU. Apa itu SPBU? Tempat pengisian. Nah, betul. Untuk memberi bensin. Setelah tangki terisi penuh, Pak Iswanto berusaha menunjukkan mobilnya, namun tetap tidak bisa. Pak Iswanto berusaha menunjukkan mobilnya, namun tetap tidak bisa. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata aki mobil Pak Iswanto tekor atau swap, ya, sehingga masih tidak bisa menyala. Pak Iswanto ingin membawa mobilnya ke bengkel. Kebetulan jarak bengkel tidak jauh dari tempat Pak Iswanto. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Pak Iswanto dan teman-teman? Halo, bagaimana cara Pak Iswanto dan teman-temannya agar bisa mobilnya sampai ke bengkel? Ini yang akan kita nanti akan kerjakan. Bagaimana caranya? Ini akan kita nanti selesaikan. Nah, sebelum kita masuk di NKPB atau Bapak memberikan lembar kerja siswanya, Bapak minta semua membaca dulu. Coba Bapak yang punya, coba perhatikan. Gaya sering diartikan sebagai dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Contohnya, bila mendorong mobil, berarti kita memberikan gaya apa? Gaya pada mobil. Betul. Gaya tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa dirasakan pengaruhnya. Seperti jika akan mengangkat batu, maka selain mengangkat batu, yang selain membutuhkan gaya juga memerlukan tenaga. Nah, di sini bagian B. Coba apa itu bagian B? Jenis gaya. Jenis gaya. Coba perhatikan. Aktivitas sehari kita memang sering membuatkan gaya. Gaya yang dihasilkan kerja otak manusia seperti tarikan dan dorongan yang kita lakukan saat membuka dan menutup pintu disebut gaya otot. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita membuka pintu ataukah mendorong pintu, maka kita membutuhkan apa? Gaya otot. Ataukah kalau kita mau mengangkat meja atau kursi, maka kita membutuhkan yang namanya gaya otot. Gaya otot adalah yang membutuhkan tenaga, ya, apabila benda itu berat. Ataukah kita mengangkat air, ember yang berisi air, maka itu memerlukan apa?
menggunakan gaya otot. Nah, gaya kemudian yang kedua, penggunaan gaya otot terpahar benda menyebabkan benda berpindah tempat atau berubah bentuk. Gaya ini sering dilakukan pada saat kita mengangkat beban atau sedang senam di sofa. Apabila kita sering melakukan olahraga, maka otot kaki kita akan bertambah apa? Bertambah otot kita kalau kita sering olahraga. Besar dan kuat. Oke. Yang kedua, gaya gesekan. Gaya gesekan adalah, perhatikan baik-baik. Halo. Gaya gesekan adalah gaya yang dihasilkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Contoh tangan kita kalau digosok ini namanya, atau kita main apa? Main sepeda. Yang mana gaya gesek itu? Ban, ya kan? Kemudian, ya sepatu roda betul. Bila kedua benda saling bergesekan, maka antara keduanya akan muncul gaya gesek. Gaya gesek bisa menguntungkan dan merugikan. Bila kita berjalan di jalan yang kering, antara sepatu dan jalan akan muncul gaya apa? Gaya gesek. Gaya gesek ini membantu kita untuk bisa berjalan. Bayangkan bila jalanan licin, maka gaya gesekan akan kecil dan kita akan kesulitan untuk apa? Berjalan karena licin. Oke. Coba sini. Di sini kan tadi pada persoalan sini, bagaimana cara dengan halo? Ini mobilnya Vespa atau apa ini? Bagaimana mobilnya Vespa di sini? Mogok. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Pak Iswanto agar mobilnya bisa sampai ke Aceh? Kira-kira mobilnya diapakan? Satu, diapa? Didorong. Yang kedua? Diapa? Diderek. Diapa lagi? Ditarik. Bagus, berdasar tepuk tangan dulu. Oke, jadi ada beberapa cara, yaitu didorong, ditarik, dan diderek. Nah, kalau didorong, kira-kira yang mana gaya gesek, yang mana gaya otot di situ? Kalau kita mendorong mobil, yang mana gaya gesek dan mana gaya otot? Ayo, yang mana ayo? Gaya ototnya yang mana? Ketika kita mendorong mobil, gaya geseknya terdapat di mana? Oke, luar biasa. Kita lanjut ya. Nah ini, seperti yang terpertanyaan, kita akan menganalisis gaya teknik dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi, kalau kita mengangkat kardus berisi buku, itu membutuhkan gaya apa? Agen bermain sepeda, bersepeda di taman, gaya apa di situ? Gaya gesek. Anti mendorong lemari, gaya apa di situ? Gaya apa lagi? Gaya dorong, gaya gesek, dan gaya otot. Itu ya. Jadi ketika kita mengangkat sesuatu, membutuhkan gaya otot. Kalau kita mendorong, ada berapa gaya di situ? Ada gaya dorong, gaya gesek, gaya otot. Nah, bagus. Lanjut. Nah, di sini ada prosedurnya. Coba perhatikan. Coba perhatikan ya. Ini kan sesuai kelompok masing-masing kan? Coba kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Semua sudah duduk berdasarkan kelompok ya. Bapak bagikan dulu LKPD-nya, nanti dikerja berkelompok. Silakan berdiskusi berkaitan dengan masalah yang tadi. Bagaimana cara nanti Bapak akan kasihnya, petunjuknya. Satu orang ini ya. Dia nanti Bapak jelaskan tiap pertanyaan. Enggak, itu saksi itu zamannya nanti.
Perhatikan. Jadi di sini ada nama. Halo. Nama. Kemudian nama kelompok. Silakan tulis namanya di sini. Ya. Dan nama kelompoknya. Paham? Tuliskan namanya dan nama kelompok. Jadi nama anggota siapa? Tulis saja pesan-pesan ya. Pesan saja. Kemudian tulis nama kelompok dan kelompok berapa misalnya. Kelompok 1 atau kelompok 2. Paham enggak? Kemudian perhatikan. Halo. Halo. Di situ sudah ada prosedurnya. Perhatikan. Bacalah cerita tentang Pak Iswanto. Yang mana itu cerita Pak Iswanto tadi? Yang mana cerita tentang Pak Iswanto? Nah ini ya, perhatikan di atas. Perhatikan di atas. Halo. Cerita di atas adalah cerita dari Pak Iswanto. Kenapa sih Pak Iswanto? Mobilnya, perhatikan. Bacalah cerita tentang Pak Iswanto, mobil Pak Iswanto. Kita sudah membaca tadi ya. Mobilnya mogok. Nah, perhatikan kelompok 3. Kelompok 3. Perhatikan. Kemudian yang kedua, diskusikan dalam kelompokmu. Apa yang mau didiskusikan? Yang pertama, bagaimana cara Pak Iswanto agar mobilnya bisa sampai ke bengkel? Kira-kira bagaimana caranya? Tuliskan di situ. Tadi ada berapa? Ya, silakan tuliskan berapa. Bagaimana caranya Pak Iswanto supaya mobilnya sampai di bengkel? Silakan tulis di situ jawabannya nomor 1. Kemudian nomor 2, halo. Jelaskan jenis gaya yang digunakan saat memindahkan mobil ke bengkel. Gaya apa yang digunakan pada saat itu? Ya. Tadi kan menggunakan apa? Bagaimana caranya Pak Iswanto memindahkan mobil ya? Misalnya mulai mendorong. Nah, gaya apa yang dihasilkan pada saat itu? Ya kan? Gaya apa? Teruskan saja itu. Gaya apa saja. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mengapa cara memindahkan Pak Iswanto termasuk gaya yang kalian pilih? Misalnya, kalau Pak Iswanto mendorong mobil, berarti gaya apa di situ? Gaya dorong, gaya geser, dan gaya otot. Nah, mengapa cara memindahkan mobil Pak Iswanto termasuk gaya dorong, termasuk gaya apa? Gaya geser. Ya, jelaskan saja di mana terdapat gaya gesernya, di mana gaya otot terdapat. Paham nggak di sini? Tadi di mana gaya ototnya? Nah, ketika ketika mendorong, gaya gesernya terdapat di mana? Nggak usah. Terdapat di mana gaya dorongnya, gaya gesernya? Nah, nanti kamu tuliskan ke dalam situ. Kemudian yang terakhir, tulislah hasil diskusimu pada lembar disediakan di bawah ini. Ya, silakan tulis jawabannya di bawah sini. Setelah itu nanti kalian akan memecahkan di depan. Bisa dipahami? Bisa? Oke, silakan. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugasnya. Silakan kerja dengan kelompoknya, ya. Silakan kerjasama dengan kelompoknya. Silakan. Silakan bekerja sama, berdiskusi. Enggak usah. Kasih nomor 1 apa jawabannya? Atau bisa tulis soalnya, enggak apa-apa. Bisa tulis soalnya langsung. Tulis soalnya berjawab, bisa. Siapa yang berjawab? Silakan. Ya, bisa langsung jawab, tulis soalnya. Tulis soalnya berjawab. Siapa berjawab? Kawan, silakan tulis. Ya, bisa ditulis soal ini kan 1, 2, 3. Atau tulis soal nomor 1 langsung jawab. Tulis setelah itu nomor 2 langsung jawab. Nomor 3 langsung jawab.
Enggak usah diskusi ya. Enggak usah. Silakan. Silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Silakan jangan Vika, bantu temannya Vika. Ini berdiskusi ya. Ini ya ceritanya Pak Ani besok ya, silakan. Bapak ke 10 menit. Silakan berdiskusi. Kenapa? Kenapa? Silakan bantu teman ya. Dan untuk kita ya. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Bantu temannya. Nanti setiap kelompok akan maju ke depan membacakan hasil kerja kalian. Siapa yang kerja? Hah? Sudah selesai?
Sampai ke jauh sama gambar. Apa? Coba dijelaskan apa jangan jawabannya sika-sika betul. Ini yang bagus nih kelompok satu. Nah, Pak Iswan dan teman-temannya mendorongnya bersama. Kayak tulis nih. Habis. Habis. Guys. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Bisa? Silakan dijelaskan ya. Dijelaskan dengan baik. Kelompok 2. Kemudian kelompok berapa nih? Kelompok 3. Sampai di mana anunya? Nomor 2. Dijelaskan yang baik ya. Jadi bagaimana cara mobil Pak Iswanto bisa sampai ke bengkel sedangkan mobilnya yang lagi mogok. Kelompok 3, kelompok 5 bagaimana kelompok 5? Kenapa kau situ? Hira. Ya Pak, ini saya hapus gambaran saya Pak. Ditulis yang rapin ya. Perhatikan cara menulis. Awal menulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian menulis nama orang diawali dengan huruf kapital. Betul. Kelompok berapa nih? 4. Ingat ya, ditulis dengan rapi. Menulis nama orang diawali dengan huruf kapital. Kemudian bagus. Oke, sudah? Oke. Ditulis dengan rapi ya. Ditulis dengan rapi. Tidak ada suara. Akan dibantu temannya. Ini tugas kelompok. Silakan berdiskusi. Repa, Rehan, siapa namanya? Habis. Nah, silakan dibuat kesimpulannya nanti di presentasi di depan ya. Nanti presentasinya di depan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2
Sudah? Nanti Bapak akan persilakan maju ke depan untuk membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nanti akan Bapak persilakan setiap kelompok. Silakan maju ke depan. Sudah? Oke, silakan maju ke depan untuk presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita akan menyaksikan hasil diskusi kami. Nomor 1, Pak Iswanto dan teman-temannya mendorongnya bersama. 2, dorong Gestur sedikit anunya, gestur sedikit. Gestur sedikit anunya, geser sedikit, sebentar silau. Geser sedikit lagi. Ya, silakan. Itu adalah jawaban 1, 2, 3 saya. Saya akan menghasilkan diskusi yang terbaik. Yaitu Afrika. Ya, silakan. Hasil diskusi kami bisa sampai ke Indonesia bersama-sama. Dan soal Besar suara. jelaskan jenis gaya yang digunakan, yaitu gaya dorong, dan Hafiz. Oke, terima kasih. Luar biasa. Silakan besar suaranya. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Besar suaranya. Oke, sudah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kamu di depan sih ya. Ya, betul. Maju ke depan. Ya, betul. Silakan. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja Kasih terus sedikit kertas mah. Ya. 1. Pak Iswanto mendorong mobil dengan cara mendorong menderek dan ditarik. 2. Pak Iswanto dan teman-temannya mendorong menderek dan menarik dengan cara gaya akan dan gaya gesek dan gaya dorong. 3. Gaya dorong mendorong mobil. Gaya gesek karena mobil menyentuh aspal. Gaya otot untuk mendorong. Oke, luar biasa. Oke, tepuk semangat. Oke, silakan kembali ke tempat untuk kelompok 4. Kelompok 3 sudah siap? Siap? Oke, silakan maju ke depan. Suaranya enggak apa-apa, bagus itu. Ya. Dibesarkan sedikit ya. Agak geser sedikit supaya tidak silau. Tidak sama lo. Geser sedikit. Nah. Maju sedikit, maju. Maju ke depan sedikit. Ya. Silakan lanjut. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau kerja kelompok kami. Gestur sekitarnya. Ya. Soal pertama, bagaimana cara Pak Iswanto agar mobilnya bisa sampai ke bengkel? Jawabannya, dengan cara ditarik di dealer. 2. Ditarik atau deret. Lanjut. Jelaskan jenis gaya yang digunakan saat memindahkan mobil ke bengkel. Jawabannya, gaya otot, gaya gesekan, gaya tarik.
atau bisa. Mengapa cara memindahkan mobil Pak Iswanto termasuk gaya yang kalian pilih? Karena gaya otot digunakan saat Pak Iswanto mendorong mobil. Betul. Karena gaya gesekan dilakukan saat ban mobil berputar. Nah. Karena gaya tarik dilakukan saat menarik mobil. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, itu suaranya lantang jelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya semangat dulu, ya semangat. Tepuk semangat. Semua ulangan, tepuk semangat. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan rapi. Coba, duduk dengan rapi. Nizam, Nizam. Oke, selanjutnya kelompok 5. Oke, silakan maju ke depan kelompok 5. Atau kelompok terakhir. Silakan. Geser sedikit. Buka maskernya. Buka maskernya. Ya, oke. Digeser lagi, digeser. Hira, sedikit. Ya, oke. Silakan ya suaranya ya. Oke. Sebelum kelompok 5 mempresentasikan halo. Sebelum kelompok 5 mempresentasikan, ayo bersemangat dulu. Siapa yang bisa pimpin temannya? Silakan, Putra. Beri semangat. Semangat kawan. Sekali lagi. Yuk, semangat kawan. Berkali-kali. Yuk, semangat, semangat, semangat kawan. Oke, luar biasa. Lanjut. Bisa sana. Presentasi. Kira. Ya, lihat perhatian. Bagaimana cara Pak Iswanto agar mobilnya bisa sampai ke bengkel? Jawabannya adalah dengan cara didorong. Nizam. Jelaskan jenis gaya yang digunakan saat Nizam. ke bengkel. Jawabannya gaya otot, gaya gesekan, gaya dorong. 3. Mengapa cara memindahkan mobil Pak Iswanto termasuk gaya yang kalian pilih? Jawabannya adalah Iswanto mendorong menggunakan gaya dorong dan gaya otot pada didorong menggunakan gaya gesekan pada mobil. Oke, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 5. Tepuk tangan yang merah dulu. Oke, terima kasih. Setiap kelompok kalian sudah menampilkan hasil diskusinya. Jadi, halo. Halo. Hai. Oke, jadi bagaimana? Jadi halo. Jadi permasalahannya di sini adalah Pak Iswanto mobilnya sedang mogok. Dia mau membawa ke mana? Ke bengkel. Nah, bagaimana caranya? Yaitu satu, dengan cara mendorong, bisa menggunakan mendorong atau bisa tarik. Kemudian gaya apa? Jelaskan jenis gaya yang digunakan saat mendorong, yaitu gaya apa? Gaya otot dan gaya gesek. Jadi ada di situ 2 atau 3 jenis gaya yang dihasilkan. Bisa menggunakan jenis gaya dorong atau tarik. Nah, di situ pada dasarnya dia menggunakan gaya apa? Gaya otot. Kenapa gaya otot? Karena supaya mobilnya sampai ke bengkel, dia mau mendorong menggunakan tangan atau kekuatan. Oke,
sudah mobilnya bisa berpindah tempat atau bisa ke mana? Ke bengkel. Kemudian yang ketiga, mengapa cara memindahkan mobil Pak Iswanto termasuk gaya yang terpilih? Tadi kamu milih gaya apa? Gaya apa? Otot dan gaya gesek. Karena gaya otot terjadi pada manusia atau Pak Iswanto dan temannya ketika mendorong mobil. Sedangkan gaya geseknya adalah antara ban mobil dengan apa? Aspal. Itu namanya gaya gesek kerja situ. Oke. Oke, sudah ya? Oke. Halo. Halo. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi. Jadi kita sudah mengerjakan LKPD, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nih, Bapak akan berikan, ya. Silakan, Bapak bagikan dulu. Ini dikerjakan satu per orang ya, tapi jangan dikerjakan, nanti tunggu apa dari Bapak, ya. Keluaran semua. Nah, tunggu jangan dulu dikerja ya. Tunggu informasi dari Bapak ya. Tunggu perintah dari Bapak. Jawabannya boleh saja jawab. Silakan. Bisa dibawanya langsung muat itu. Oke, perhatikan. Halo. Perhatikan. Sebelum semua dapat LKPD sudah? Semua dapat soal evaluasi? Sudah dapat? Oke, sebelum kita
dijawab langsung. Silakan dijawab langsung. Tidak ada yang bekerja sama ya. Ini tugas mandiri. Tidak ada yang berdiskusi. Silakan bisa dijawab langsung semuanya. Bapak sesuatu yang meja. Nah, silakan, tidak ada yang berdiskusi, silakan kerjakan. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Ya bisa. Jawab semuanya. Bisa buka semuanya. Kalian nomor 4 tinggal kamu pilih yang mana termasuk daya otot. Tulis saja nomor berapa, dan nomor berapa, ya. Silakan bekerja dengan mandiri. Kalau sudah selesai bisa langsung dikumpul ya. Langsung bawa ke depan. Nah, di situ nomor 1 untuk gambar nomor 2 tadi. Gambar nomor 2 ada gambar mendorong mobil itu menjawab nomor 2 dan nomor 3, ya. Yang sudah selesai bisa bawa ke depan. Ya, silakan kumpul ke depan kalau sudah. Kalau sudah pulang. Belum, sudah kita selesai pulang. Oke, di depan sudah selesai. Jadi nomor 1 itu mengapa Pak Budi, motor Pak Budi, ingat. Nomor 1 itu mengapa motor Pak Budi berhenti ketika melakukan pengereman? Karena terjadi apa? Gaya apa sih itu? Karena adanya gaya. Siapa lagi yang sudah bawa ke depan? Oke.
Kelompok 1 sudah. Kalau panggil sudah tahu apa sih? Sudah? Tinggal kamu pilih nomor 4 itu. Nomor 4 yang mana termasuk gaya otot di situ? Ya, kan di situ ada 8 jenis gaya. Yang mana termasuk gaya otot? Mengel, itu menarik mengel. Yang Bapak minta cuma pilih yang termasuk gaya otot di situ. Nomor berapa saja? Oke, kelompok 1 silakan kumpul ke depan. Kelompok 2 silakan. Silakan. Kelompok 2 silakan cepat. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kembali silakan kembali ke Ustaz. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Kelompok 5. Kelompok 5. Ingat, duduk kembali ke tempatnya. Duduk kembali. Seperti biasa ya. Duduk ke tempat. Kelompok 5 sudah semua. Sudah semua kelompok 5. Yang tugas LKPD dari mana? Silakan kumpul sini. Yang tugas LKPD sini. Oke. Yang LKPD. Sudah? Sudah? Oke, halo. Oke. Semua sudah mengumpul ya? Oke, lanjut. Oke. Halo. Kita sudah mengerjakan LKPD. Juga sudah mengerjakan soal EVA. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Halo. Nah, perhatikan. Setelah kita belajar apa yang kalian dapatkan di sini. Apakah kalian sudah mengerti? Belum atau masih bingung? Terkait dengan gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot yang mana? Gaya otot. Gaya otot yang mana tadi? Ketika Pak Iswanto dan teman-teman yang ngapain? Mendorong mobil. Gaya geseknya yang mana? Yang mana gaya gesek di situ pada saat Pak Iswanto mendorong mobil, di mana terdapat gaya gesek? Terjadi gesekan antara bawah mobil dengan apa? Aspal. Bagus, luar biasa. Jadi itu ya. Lanjut. Nah, jadi coba baca kelompok 5. Gaya ada dua, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan untuk memindahkan suatu benda. Gaya gesekan adalah gaya yang dihasilkan oleh permukaan dua benda yang saling menggigit. Oke, jadi itu tadi gaya otot yang dihasilkan oleh manusia untuk memindahkan apa? Untuk memindahkan suatu benda. Ya, apa bendanya tadi? Mobil. Untuk memindahkan mobil Veswanto ke bengkel yaitu menggunakan gaya otot. Sedangkan gaya geseknya terdapat di mana? Terdapat pada mobil. Bagus. Tetap sekali lagi.
Oke. Yuk sebelum kita menutup, mari kita menyanyikan lagu daerah ya. Di sini ada lagu daerah. Siapa yang menyanyi lagu daerah Kalimantan Timur? Sama-sama ya. Burung enggak, ya selesai terus ya. Kita sama ya. Dari burung lembek ini, burung ciri khas Kalimantan Timur. Burung yang memiliki paruh yang panjang dan besar. Kita pakai ini mas-mas. Burung yang hampir punah karena banyak yang membunuhnya. Burung ciri khas Kalimantan. Gitu ya. Jadi Bapak minta lagu-lagu daerah harus dilestarikan. Oke, lanjut. Pak. Halo. Baik, sebelum kita pulang, Bapak berharap kalian di rumah banyak-banyak belajar. Jadi materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu gaya halo, halo, halo. Materi yang selanjutnya akan kita bahas pertemuan selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet. Silakan cari-cari bukunya, buka bukunya, dibaca dan bisa buka di YouTube. Bagaimana cara matanya gaya magnet tersebut. Oke, kemudian Bapak minta halo, halo, coba ditanggapi. Duduk. Buka. Sebenarnya tetap menjaga apa? Menjaga kesehatan. Pakai masker dan cuci tangan. Apalagi ini musim hujan ya, musim hujan. Banyak yang pilek, banyak yang batuk. Jadi tolong
magnet. Tidak ada yang tetap tidak seorang.